Saya Johara Tunisa dari kelas A semester 4 dengan NIM 2201030007. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai program menentukan nilai faktorial, permutasi, dan kombinasi. Nah, untuk membuat programnya tentu kita akan membutuhkan skrip. Skrip ini kita akan buat dari algoritma yang telah kita tentukan atau buat. Di sini saya akan membuat program. Di sini saya akan membuat yang pertama itu program menentukan nilai faktorial. Baik, langsung saja kita membuat programnya. Yang terlebih dahulu kita lihat dulu algoritma yang telah saya siapkan. Di sini saya telah menyiapkan algoritmanya, yang dimana algoritmanya itu dalam menentukan nilai faktorialnya itu ada 5 step. Yaitu step pertama itu nanti kita input nilai n-nya, kemudian kita akan menggunakan perintah for i pada command window, yang dimana perintah for i ini merupakan perintah perulangan. Kemudian step 3-nya itu nanti kita akan menentukan nilai faktorialnya dengan mengalihkan n dikali i, dan step 4-nya itu kita akhiri step kemudian cetak nilai n-nya untuk step kelima. Itu langsung saja kita akan membuat skripnya pada command window. Karena kita sudah membuat algoritmanya, maka kita akan command window, kita klik edit seperti biasa untuk ke jendela editor. Untuk membuat skripnya di jendela editor ini, nanti kan kita akan simpan dia dalam bentuk M-file, sama seperti video saya yang pertama, itu menentukan nilai akhir. Nah, di sini kita klik saja perintah yang pertama, yaitu clc, kemudian clear all, clc dan clear all ini nanti untuk menghapus histori yang ada pada command window itu, dia akan bersih. Kemudian kita display untuk membuat judul dari program yang akan kita buat, yaitu di sini saya buat program menentukan nilai faktorial kemudian kita akan menginput nilai n sama dengan input n. Nah, setelah kita menginput nilai n-nya ini, maka kita akan mendefinisikan nilai n-nya ini, yaitu jika if itu atau jika lebih besar dari n-nya itu lebih besar dari 0, n-nya itu lebih besar dari 0 dan merupakan bilangan bulat, maka nanti n itu akan didefinisikan sebagai faktorial. Round ini n sama dengan n. Kita akan mendefinisikan nilai n faktorialnya ini dengan variabel a sama dengan num2 str yaitu n, faktorial, num2 str n. Nah, kemudian kita akan menentukan atau menghitung nilai faktorialnya dengan menggunakan for i, perintah for i, yaitu for i sama dengan n min 1 titik 2 min 1 titik 2 1. Maksudnya di sini yaitu memulai iterasi
I sama dengan N-1 hingga I sama dengan 1 dengan langkah mundur. Kemudian kita akan memisalkan variabel B untuk mendefinisikan N, kemudian variabel C untuk mendefinisikan operasinya itu X, kurung 2X, num 2 str, 2 str, I, kemudian variabel A untuk menambahkan nilai C ke A. Dan variabel N untuk mengoperasikan faktorialnya N dikali dengan I. Nah, selanjutnya kita akan memunculkan pada command window-nya yaitu langkah-langkah dalam faktorial ini, yaitu display num 2 str, num 2 str B, koma X, koma num 2 str ini I, ini I, koma sama dengan num 2 str, num 2 str N. Nah, selanjutnya setelah kita memunculkan langkah-langkah pada command window-nya, kita akhiri program dengan memunculkan nilai dari faktorial, nilai akhir dari faktorialnya itu display num jadi num 2 str A sama dengan num 2 str N ya. Nah, selanjutnya jika kemungkinan yang ada yang lain atau else type-nya itu N-nya itu sama dengan 0, maka pernyataannya itu display-nya itu nilai 0 faktorialnya itu sama dengan 1. Nah, kemungkinan yang lain yaitu jika dia kurang dari 0, maka pernyataannya itu tidak terdefinisi. Kita kemudian akhiri program. Baik, di sini karena skripnya saya rasa udah lengkap, kita akan simpan programnya, kita save. Saya taruh dia di unduhan atau download dengan nama file nilai faktorial saja, nilai faktorial, kemudian kita save. Nah, setelah kita save ini, kita akan jalankan dia apakah udah benar skrip yang kita buat atau tidak. Coba kita jalankan dengan klik run terus change folder. Kita cari nilai faktorial 5.
Kita enter. Nah, di sini kelihatan bahwa nilai faktorial dari 5 itu adalah 120. Berarti program ini berhasil dijalankan dan skripnya itu benar, sehingga file transkrip yang kita buat menjadi sudah bisa digunakan untuk menentukan nilai faktorialnya. Saya akan membuat program yang kedua, yaitu permutasi dan kombinasi. Terlebih dahulu kita lihat algoritma yang telah saya buat, yang telah saya siapkan, yaitu yang pertama di sini kita definisikan nilai n-nya. Kemudian kita definisikan nilai r-nya, hitung nilai n min r, dan kita hitung nilai dari n faktorial, dan kita hitung nilai dari c faktorial. Maksudnya di sini c faktorial itu kita hitung nilai n min r-nya ini. Kita misalkan yaitu c nanti kan. Kemudian step yang 6 kita hitung nilai v faktorialnya, dan kita hitung nilai c faktorialnya. Kemudian step terakhir tentu saja kita cetak nilai permutasi dan kombinasinya. Nah, di sini pada algoritma yang telah saya buat ini ada 8 step. Yang pertama di sini nanti kita akan definisikan nilai n-nya, kemudian kita definisikan nilai r-nya, dan kita hitung nilai n min r-nya, kita hitung nilai n faktorialnya, kemudian c faktorialnya. Nah, nilai c faktorial ini nanti kita dapatkan dari n min r atau variabelnya itu nanti. Kemudian kita step selanjutnya kita hitung nilai permutasi dan kombinasinya. Kemudian di step terakhir kita cetak nilai permutasi dan kombinasinya. Baik, langsung saja kita buat skripnya. Pada command window kita klik edit, enter. Nah, pada jendela editor ini kita langsung buat skripnya saja, yaitu perintah yang pertama yaitu clc enter, clear all, enter, display. Untuk membuat judulnya yaitu program menentukan nilai permutasi dan kombinasi. Kemudian kita akan menginput nilai n. Kita input nilai n, input sama dengan memasukkan bilangan tak negatif. Karena kan untuk faktorial ini nggak ada yang negatif kan, berarti kita input aja nilai bilangannya itu masukkan tuh yang tidak negatif. Kemudian nilai r-nya ini kita input sama dengan input. Kita input masukkan juga bilangan yang tak negatif. Selanjutnya kita akan menghitung nilai n faktorialnya, r faktorialnya, dan n min r. Nah, untuk menghitungnya ini kita menggunakan permisalan untuk mempermudah, yaitu pemisalan variabel untuk nilai n, r, dan n min r-nya nanti, yaitu di sini untuk n-nya itu saya menggunakan variabel a. Untuk permisalannya itu n. Kemudian variabel b sama dengan untuk r, dan variabel c untuk n min r. Selanjutnya kita akan menghitung nilai setiap variabel ini menggunakan for i atau perintah untuk pengulangan untuk mencari faktorial, sama dengan 1 n min 1, enter.
dikali N min I. Kemudian kita N. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai R-nya. Untuk mencari nilai R-nya ini kita copy saja. Kita copy. Nah, setelah kita copy, kita ganti saja nilai N ini menjadi nilai R. Dan variabel A ini menjadi variabel B. Selanjutnya kita akan menghitung nilai variabel C atau N min R faktorialnya. Kita hitung, kita copy saja yang tadi sama seperti tadi dan mengganti nilai N-nya ini menjadi N min R. Dan variabel A-nya ini menjadi C. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan rumus dari permutasi dan kombinasi, yaitu P sama dengan A dibagi dengan C. Dan rumus kombinasi yaitu sama dengan A dibagi dengan B kali C. Kita ingat bahwa di sini rumus permutasi kan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial, dan rumus kombinasinya itu yaitu A faktorial atau N faktorial dibagi dengan R dikali N min R faktorial. Kemudian kita akan cetak hasil permutasi dan kombinasi menggunakan perintah command window fvprint. F itu jadi hasil dari permutasi dan kombinasi berturut-turut adalah D dan persen D kurung N, koma N, koma R, koma N, koma R, koma P, koma C. Nah, selanjutnya kita akan save sama seperti sebelumnya. Jika scriptnya udah selesai, maka kita akan save. Untuk menjalankannya, kita akan membuatnya dalam bentuk M file. Sini saya taruh dia seperti biasa di unduhan, yaitu dengan nama filenya nilai permutasi dan kombinasi daya, nilai permutasi dan kombinasi. Kita save, kemudian kita jalankan. Oh ya, sebelum ini di sini biar kita tambahin sama dengan, kita cek dulu. Nah, kita run, kita cek folder ya, kita masukkan nilai bilangannya itu, tak negatifnya itu yaitu 6, terus enter ini 2, nah jadi hasil dari permutasi dan kombinasi berturut-turut adalah 30 dan 15. Berarti karena program ini bisa dijalankan, berarti program ini sudah berhasil kita buat.
Selanjutnya di sini nanti saya akan menggabungkan M-file yang pertama yang kita buat, yaitu faktorial dan kombinasi dan permutasi ini dalam satu M-file menggunakan perintah command window, yaitu switch. Nah, selanjutnya kita akan membuat M-file untuk menyatukan dua M-file yang tadi, yaitu yang kita buat, yaitu program permutasi dan kombinasi serta program menentukan nilai faktorialnya. Di sini kita menggunakan perintah switch untuk menyatukan dua M-file yang telah kita buat tadi, yaitu kita langsung aja kita klik edit pada command Windows. Kemudian pada editornya langsung saja kita klik CLC, enter, terus clear all, enter, kemudian display untuk membuat judulnya yaitu program nilai faktorial dan permutasi serta kombinasi. Selanjutnya kita akan membuat, di sini saya akan membuat batasan dari judul dan switch-nya nanti. Kemudian display Anda memilih pilihan pertama Anda, bisa ya, pilihan pertama. Pilih satu untuk menampilkan, pilih satu untuk menampilkan program menentukan nilai faktorial. Kemudian kita pilih dua, display, kita pilih dua, pilih dua untuk menentukan program, pilih dua untuk menampilkan, bukan menentukan, menampilkan program menentukan nilai permutasi dan kombinasi. Permutasi dan kombinasi. Nah, selanjutnya kita akan membuatkan variabel p inputnya dengan input masukkan pilihan Anda. Nah, selanjutnya kita akan taruh perintah switch. Switch HP. Nah, untuk cas pertama display Anda memilih program menentukan nilai faktorial. Selanjutnya, setelah ini kita akan menuju pada M-file yang telah kita buat tadi. Kita tinggal copy dia, M-file yang telah kita buat tadi, itu faktorialnya. Kita menuju
nilai faktorial ini yang telah kita buat tadi, kita tinggal copy pada bagian input ini, kita copy, kita kontrol copy, kemudian kita paste dia. Nah, selanjutnya kita ke case kedua atau pilihan kedua, kita copy aja ini, terus copy, paste, ini berarti ini pilihan kedua, Anda pilih program menentukan nilai permutasi dan kombinasi. Mutasi dan kombinasi. Sama halnya seperti tadi, kita tinggal copy nilai permutasi dan kombinasinya mulai dari input, kontrol copy, kontrol paste, kemudian kita enter. Nah, setelah ini kita akan jalankan programnya, tapi terlebih dahulu kita simpan dulu filenya, kita save, kemudian di sini apa ya, kita buat judulnya itu program pilihan. Saya di sini mau buat dia jadi program pilihan, di download ya, terus kita save. Nah, itu kita jalankan aturan running. Nah, di sini masukkan pilihan Anda. Di sini saya ingin masukkan 1, berarti enter. Saya pilih program untuk nilai faktorial. N-nya berarti 4, enter. Nah, kemudian kita running lagi, kita pilih ke 2. Di sini biar dia cantik rupanya kita sama dengan dah. Nah, kita running lagi, pilihan kedua, kita enter. Anda memilih program untuk nilai permutasi dan kombinasi. Kita masukkan nilainya di sini misalnya 3. Kemudian masukkan bilangan tak negatif untuk nilai R-nya itu 2. Maka hasil dari permutasi dan kombinasi berturut-turut adalah 6 dan 3. Jadi programnya ini sudah bisa dijalankan. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.